kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu dakwah cerdas di era modern. Kita mungkin bisa kita bagi beberapa part. Kita tarik pertama dulu satu kata, yaitu dakwah. Dakwah, walaupun tadi sudah di-mention sedikit, dakwah itu ya sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, tapi kita pengen tahu nih, apa sih sebenarnya dakwah itu? Mungkin Kak Ai bisa definisikan dari juga ilmu yang Kak Ai udah dapat dari belajar menjadi seorang mahasantri gitu. Apa dakwah itu? Baik, dakwah itu secara umum, definisi umum kita ketahui, dakwah itu mengajak orang-orang kepada kebaikan. Dakwah itu kan dari berasal dari bahasa Arab, da'a yad'u, yang berarti mengajak, memanggil. Kalau dalam bahasa Inggris didefinisikan da'a yad'u itu dengan invitation, undangan. Jadi kita membuat undangan untuk mengajak orang-orang ini ke jalan Allah, dan kita rancang sedemikian rupa undangan itu kita sampaikan kepada target yang menjadi orang-orang yang menjadi pendengar dakwah kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendefinisikan dakwah ini dengan bahasa yang sangat indah. Allah berfirman, Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita coba pahami kata per kata dalam kalimat di ayat ini. Yang pertama, Udu'u, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk panggillah mereka kemana? Ini yang menjadi titik fokus kita, ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Jadi kita tuh nggak memanggil orang-orang untuk masuk surga, karena kita sendiri belum ada jaminan untuk masuk surga. Kita sendiri belum pasti masuk surga dalam perjalanan kita. Maka kita panggil orang itu, dijelaskan dalam ayat ini, ila sabili rabbik. Tujuannya adalah mengajak orang, memberikan undangan kepada orang untuk kemudian masuk nih ke jalan Allah. Nah, nanti setelah orang itu datang di dalam jalan itu, maka kemudian dia ada yang mungkin melewati jalan itu dengan berlari, ada yang berjalan, ada yang naik mobil misalnya, atau ada yang naik sepeda motor dan lain sebagainya. Oke, menarik. Jadi kita nggak perlu untuk nggak perlu maksa orang yang mungkin memang proses hijrahnya atau proses di jalan ini tuh masih lambat, ya udah ya. Betul. Yang penting tugas kita tadi apa? Mengajak dia ke jalan Allah. Jalan Allah. Nah, lanjutan ayatnya kemudian bagaimana kita mengajak mereka? Yang pertama kata Allah, bil hikmah. Apa itu hikmah? Dengan bijaksana. Kita menyampaikan dengan cara yang baik, cara yang lembut, sehingga mereka ikut bukan karena keterpaksaan, tapi gerakan atas izin Allah, mereka diberikan hidayah oleh Allah dan kemudian ikut ke jalannya. Ini sangat disayangkan, mohon maaf, karena ada salah satu hadis yang sering terjadi misconception di antara kita, sering terjadi salah tafsir di antara kita, yaitu hadis, termasuk saya waktu pertama kali dengar hadis itu, kata Nabi SAW, kalau nggak salah ini hadis riwayat Baihaqi, Imam Baihaqi, kata Nabi SAW, qulil haq walau kana murran. Katakan yang baik walaupun itu pahit. Orang kemudian beranggapan dalam hadis ini, katakan saja, aku tidak peduli, yang penting aku sudah sampaikan, entah dia mau sakit hati atau dia mau dongkol kemudian membenci sama kita, yang penting kita sudah sampaikan kebaikan. Tapi setelah kita melihat kembali yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa berdakwah itu bil hikmah, dengan bijaksana. Kita dekati dia, kita pahami keadaannya seperti apa, kemudian kita sampaikan nasihatnya bil hikmah. Nah, konteks dalam hadis ini, qulil haq walau kana murran, sebenarnya apa yang dimaksud di dalam kata murran ini, pahit. Jadi sebenarnya konteksnya adalah kita katakan yang benar walaupun itu pahit kepada orang yang menyampaikannya. Oh, justru orang yang menyampaikan pesan Jadi itu. bukan pahit untuk orang yang disampaikan. Nah, konteksnya kalau bisa kita ambil konteks, itu tuh kayak misalnya kita mau jualan iPhone nih, iPhone bekas kan. Kita jualan iPhone bekas, kita harus kasih tahu iPhone ini pernah jatuh, atau iPhone ini tuh emailnya udah nggak bisa lagi, jadi udah nggak bisa. Wi-Fi only. Iya, Wi-Fi only. Nah, kita harus kasih tahu walaupun itu pahit untuk kita, walaupun ketika kita kasih tahu, harga iPhone itu kemudian menjadi turun. Jadi ternyata itu pahitnya untuk kita, bukan untuk orang lain.